Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khairu khalqihi walittuqa hatta nahat qulubuhum linahwihi famin adimi sya'nihi lam tahwihi. Summa sholatu ma'salamilaiki ala nabiyil afsahil khalaiki Muhammadin wal ali wal ashabi man atqanul qur'ana bil i'rabi. Ayuhatulabah fi ayil makanin mubarak. Kita berjumpa lagi dalam mata kuliah ilmu tauhid. Kali ini kita akan membahas kaitannya materi yang kedua atau di pertemuan yang ketiga ini, yaitu karakteristik atau karakter ilmu tauhid. Dalam ilmu tauhid itu ada beberapa karakter, yaitu karakter yang pertama itu adalah taufikiyah, karakter kedua ghaibiyah, ketiga sumuliyah, keempat tawazun, dan yang terakhir adalah takamul. Mari kita bahas karakter-karakter ini bersama-sama. Oke, yang pertama adalah karakter taufikiyah. Karakter taufikiyah ini yaitu bentuk taf'il dari akar kata waqaf yang berarti pelanggaran dan pengungkungan. Imbuhan ya berfungsi menisbatkan, begitu pula dengan huruf ta. Jadi kata ini merupakan bentuk masdar sinai. Jadi kata lain dari taufikiyah ini yaitu adalah perbuatan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dengan akal sehat. Jadi taufikiyah ini bersumber pada Al-Quran dan Rasulullah, gitu ya. Nah, yang pertama, Rasulullah SAW telah menjelaskan semua rincian muatan akidah Islam. Jadi Rasul itu, akidah ini karena adalah utama atau yang dasar, tauhid itu dasarnya, maka Rasulullah SAW itu menjelaskan secara rinci bagaimana akidah Islam itu yang benar. Ya, yang pertama itu, beliau tidak membiarkan satu bagian pun lepas dari penjelasan, sebab akidah merupakan bagian terpenting dari seluruh muatan agama. Ya, itu ciri dari taufikiyah yang pertama. Terus yang kedua, harus konsisten dengan lafadz dan makna Al-Quran dan Sunnah. Kedua ini harus konsisten ya dalam menyatakan berbagai hal tentang akidah. Ya, berbagai hal tentang akidah, kita tidak menggunakan lafadz-lafadz yang tidak digunakan dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi yang utama adalah Al-Quran was Sunnah, ya, sunnahnya Nabi atau hadis. Nah, untuk menjaga kemurnian ini kita harus mempunyai kemampuan akal untuk menemukan dalil dan muatan-muatan tersebut. Nah, itu ya. Nah, dengan demikian itu, maka lafadz-lafadz yang digunakan dalam akidah Islam itu ada dua macam, ya, ada dua macam. Yang pertama lafadz dari Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Ini yang pertama ya. Terus yang kedua lafadz-lafadz yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, kalau terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah itu sudah jelas ada termaktub dalam Al-Quran wa Sunnah. Akan tetapi lafadz-lafadz yang tidak terdapat dalam Al-Quran ini menjadi istilah yang konotasinya terhadap kebenaran bersifat mutlak dan jelas. Nah,
Kemudian semua lafadz yang keluar dari lafadz Al-Quran itu, nah, Al-Quran dan Sunnah dengan segala konotasinya itu tidak boleh digunakan dalam bidang akidah, ya. Nah, lafadz semacam itu dianggap sebagai lafadz bid'ah, lafadz bid'ah, ya. Nah, lafadz bid'ah itu ada 4 macam. 4 macam lafadz bid'ah, ya. Yang pertama lafadz umum, jelas umum, ya, umum. Nah, lafadz umum tersebut yang maknanya tidak bisa dibatasi karena keragaman pengguna. Jadi kalau menggunakan lafadz umum itu jangan dijadikan akidah, akan tetapi dijadikan patokan yang lain. Jadi akidah itu ya satu, Allahu Ahad. Allahu Ahad tersebut, Allahu Ahad. Nah, Allahu Ahad tersebut ini sudah jelas bahwa tidak bisa dijadikan makna umum, tidak bisa ditolilir lagi. Nah, terus yang kedua, lafadz dengan konotasi yang beragam dan tidak ada alasan penguat untuk menggunakan lafadz-lafadz tersebut pada satu makna tunggal. Terus yang ketiga, ada lafadz yang termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah dengan makna-makna yang sudah jelas dan tegas. Terus yang keempat, itu mungkin ada lafadz-lafadz yang hanya digunakan untuk konotasi kebenaran. Oke, lanjut ya. Nah, ini dalilnya fala rabbika la yu'minu hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma khadaita wa yusallimu taslima. Surat An-Nisa ayat 65. Konotasi atau konsekuensi dari taufikiyah itu yang pertama dari ayat tersebut, ya, itu membatasi sumber-sumber pengambilan akidah Islam hanya pada Al-Quran dan Sunnah, ya, pembatasan. Jadi nomor 1 itu konsekuensinya itu pembatasan. Terus yang kedua itu konsekuensinya, nah, karena hanya bersumber pada Al-Quran dan Sunnah saja, maka konsekuensinya itu hanya mengerdilkan pemikiran. Terus yang kedua, konsisten dalam menggunakan lafadz-lafadz Al-Quran dan Sunnah. Nah, jadi harus konsisten ketika konsisten, ya, konsisten untuk menggunakan lafadz tersebut, untuk menggunakan lafadz-lafadz Al-Quran. Terus menggunakan lafadz Al-Quran dan Sunnah sebagai makna-makna yang sebenarnya. Yang tiga, makna yang sebenarnya itu hanya Al-Quran dan Sunnah saja, Al-Quran dan hadis saja, itu yang konsisten. Oke, kembali ke ayat lagi. Nah, dalam ayat ini dijelaskan, maka demi Tuhanmu, nah, mereka pada hakikatnya itu tidak beriman hingga mereka yang menjadikan kamu itu hakim dalam perkara mereka yang berselisih, kemudian tidak merasa keberatan dalam diri dan mereka menerima apa yang kamu putuskan. Jadi kesimpulannya, para hakim tersebut itu menjadi perantara. Nah, fala rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka. Yuhaqqimuka ini adalah sebuah fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim kharajan mimma khadaita wa yusallimu taslima. Yuhaqqimuka tersebut ini, ya, ini menjadikan kamu hakim. Hakim ini adalah orang yang memutuskan perkara. Jadi kalian ini para calon hakim, kalau memutuskan perkara itu adalah hakikatnya kalian itu adalah sebagai perantara
Tuhan, perantara Tuhan untuk mengadili makhluknya. Jadi kalau pengadilan itu tidak adil dalam memberikan pengadilan, maka berarti intinya Tuhan itu salah, kurang lebih begitu. Jadi Tuhan itu harus benar. Oke. Selanjutnya karakteristik yang kedua yaitu adalah ghaibiyah. Kata ghaibiyah adalah kata yang dinisbatkan kepada kata gaib. Gaib itu tidak ada, yaitu apa yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Jadi tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasa, tidak bisa diraba, didengar. Nah itu ya, keghaiban dari ilmu tauhid tersebut. Wa huwa alladzi ansa'a lakum sam'a wal absara wal afidah qalila ma tashkurun. Nah, dan dialah yang telah menciptakan bagimu sekalian pendengaran, penglihatan dan hati. Sangat sedikitlah kamu yang bersyukur. Nah, kita ini sudah diberikan sam'a, pendengaran, wal absor dan penglihatan, wal afidah dan hati untuk merasa. Tapi masih sedikit ya dari kita ini yang bersyukur kepada Allah. Nah, kategori dari gaib itu ada beberapa ya. Nah, ketika kita mengatakan bahwa salah satu spesifikasi akidah Islam itu adalah gaib, itu sama sekali tidak berarti bahwa semua muatan akidah itu bersifat gaib. Ya, tidak semua akidah itu bersifat gaib dan tidak dapat ditangkap panca indera dan akal. Tetapi maksudnya adalah bahwa salah satu spesifikasi akidah Islam tersebut itu percaya kepada apa yang gaib. Jadi kita ini harus percaya, ya, percaya bahwa Allah itu ada. Allah itu ada, maujud, ya. Allah itu ada. Jadi percaya dengan Allah itu tidak nampak, akan tetapi kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Itu kurang lebih begitu ya. Nah, iman kepada yang gaib merupakan fitrah manusia. Jadi iman ini, kita ini harus percaya kepada yang gaib, bahwa jangan yang gaib itu hanya setan saja, bahwa kegaiban tersebut tidak dimiliki oleh setan saja ya, malaikat, jin yang tidak seperti, dan juga jin yang tidak seperti setan gitu. Nanti kita bahas bareng-bareng. Oke, kegaiban itu ada kategorinya, yaitu kegaiban mutlak. Ini dalam Al-Quran dijelaskan, innallaha indahu ilmu sya'ah wa yunazilul ghaitsa wa ya'lamu ma fi arham wa ma tudri nafsa mada taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardi tamut innallaha alimun khabir. Nah, ini innallaha setemani Allah, ya, sesungguhnya Allah itu hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Ilmu sa'ah, ini sa'ah itu maksudnya kiamat. Wa yunazila ghaitsa wa ya'lamu ma fi arham, dan dialah yang menurunkan hujan. Ghaitsa, menurunkan hujan, terus dan mengetahui apa yang dalam rahim. Wa ya'lamu ma fi arham. Ada yang tahu yang ada di rahim itu apa? Ya. Kalau di USG itu bisa, tapi tidak semuanya. Itu kan? Wa ma tadri nafsu mada taksibu ghadan.
dan dia yang tidak seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakan besok. Ya, besok itu tidak ada yang tahu. Kalau ada yang tahu besok itu apa, kalau dukun mengatakan bahwa besok akan ada apa, bahwa itu hanyalah 50 belaka. Dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Nah, ada yang tahu kapan kita akan meninggalkan kehidupan ini? Tidak ada yang tahu ya. Dan di mana kita akan terakhir menginjakkan bumi. Nah, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Innallaha alimun khabir. Oke, jadi keghaiban Allah itu mutlak, bahwa Allah itu akan menciptakan hari kiamat, bahwa Allah itu akan menurunkan hujan atau menghilangkan janin atau memberikan janin, itu hanya Allah yang tahu. Apa yang kita perbuat besok, terus di mana kita akan mati, itu Allah yang tahu, bahwa mutlak milik Allah. Yang kedua itu keghaiban itu terikat relatif. Jadi terikat relatif. Contohnya di sini, dzalika min anba'il ghaibi nukihi ilaika wa ma kunta ladaihim it ajma'u amrohum wa hum yamkurun. Demikian itu adalah di antara berita-berita yang gaib yang kamu wahyukan kepadamu. Padamu ini adalah nukihi ilaika, kepadamu wahai Nabi Muhammad. Padahal kamu tidak berada pada sisi mereka ketika mereka memutuskan rencana untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur dan mereka sedang mengatur tipu daya. Jadi Nabi Yusuf itu dimasukkan dalam sumur, itu tidak ada rencana sebelumnya. Nah, jadi rencananya itu adalah dibunuh. Akan tetapi ketika di tengah jalan itu tidak jadi dibunuh, akan tetapi hanya dimasukkan dalam sumur. Nah, itu yang dinamakan adalah gaib, itu terikat relatif. Jadi tidak tahu rencananya A tapi kejadiannya B. Ya, kejadian B. Itu rencana A, kejadian B. Ini sering ya. Oke, terus yang ketiga itu adalah gaib non relatif. Terikat non relatif tersebut maksudnya begini. Dalam ayat ini dijelaskan ghulibatil rum fi adnal ardi wa hum mim ba'di ghalabihim syaya'libun. Yaitu ketika bangsa Rum itu akan menang, guliba, menang ya. Ini mengalahkan bangsa Persia. Nah, ketika itu bangsa Rum ini masih Islam itu belum menyebar luas. Jadi bangsa Rum atau agama Nasrani ini masih dianggap agama yang murni dari Tuhan atau agama yang murni dari Allah Subhanahu wa taala sebelum adanya Islam ini. Nah, dalam cerita ini bangsa Rum itu akan menang. Bangsa Rum itu akan menang melawan Persia. Seakan-akan bangsa Rum ini tidak akan menang melawan Imperium Persia, ya, ini Persia ini. Persia ini tidak akan menang, tapi Allah menyebutkan dalam surat Ar-Rum itu ghuliba, akan menang. Nah, akan menangnya itu disebutkan
di ayat setelahnya, di negeri yang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang. Jadi kalah dulu fi adnal ardi wa hum minal ba'di qalibihim sayaklibun. Jadi setelah mereka itu dikalahkan terlebih dahulu, terus akan sayaklibun, akan menang. Itu ya. Oke, jadi ghaib terikat tapi non relatif. Dia itu kalah dulu baru dia itu menang. Oke. Terus yang ketiga, karakteristik yang ketiga adalah sumuliyah. Nah, sumuliyah ini adalah integralitas, dimensi substansi dan aplikasi. Dimensi substansi berarti bahwa akidah ini mempunyai persepsi yang integral tentang masalah-masalah besar manusia, di mana banyak manusia yang tersesat dalam mencari dan memahami, seperti persepsi tentang Tuhan, manusia, alam, dan kehidupan. Nah, dalam alam yang besar ini manusia hanya merupakan salah satu ciptaan Allah. Jadi manusia ini adalah salah satu dari ciptaan Allah. Nah, ciptaan Allah ini ya. Namun demikian manusia hanyalah makhluk yang lemah. Makhluk yang lemah yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa selain kekuatan yang diberikan Allah Ta'ala. Nah, dalam ayat wasyakara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Nah, ini artinya dia Allah ini telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya. Jadi apa yang di langit dan apa yang ada di bumi ini diberikan semua kepada manusia sebagai rahmat darinya. Nah, syakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi, dari langit dan bumi semuanya. Inna fi dzalika la liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya apa yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi kaum yang fakir, bagi kaum yang berfikir. Jadi tanda-tandanya ada langit dan tanda-tandanya ada bumi. Bumi ini adalah sebagai tanda bagi mereka yang berfikir. Berfikir bahwa memang dimensi substansi dan aplikasi dari integritalitas, integral atau penggabungan substansi dan aplikasi ini menjadi tanda untuk mereka yang berfikir. Berarti kita harus berpikir bahwa Allah itu adalah benar adanya. Nah, kewajiban komitmen kepada akidah yang benar itu adalah akidah yang benar itu yaitu yang telah ditetapkan dengan lafadz dan makna Al-Quran dan Sunnah. Itulah akidah kepada apa kita harus memberi komitmen. Kita tidak boleh mengatakan bahwa terdapat perbedaan dalam memahami konotasi dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Oke, itu ya. Itu dari Sumuliyah. Terus yang kedua itu selanjutnya keempat ya. Itu ada tawazun. Tawazun itu menurut bahasa berarti keseimbangan atau keseimbangan atau seimbang. Sedangkan menurut istilah tawazun itu merupakan suatu sikap seorang untuk memilih titik yang seimbang atau adil dalam menghadapi suatu persoalan. Nah, konsep tawazun tersebut
konsep tawazun ini ada beberapa ya, agar mencapai tujuan hidup. Nah, tanpa pengaturan hidup yang matang, kemungkinan seseorang untuk mencapai keberhasilan itu sangat kecil ya. Agar mencapai tujuan hidup, kita itu harus mempunyai ilmu atau karakteristik tawazun tersebut, harus seimbang untuk mencapai keseimbangan hidup. Nah, ini erat kaitannya dengan waktu ya. Waktu kita harus memanage waktu sedemikian rupa. Terus yang kedua itu ada agar dapat menunaikan hak-hak orang lain. Apa saja hak orang lain tersebut? Yaitu tidak hanya diri kita sendiri yang memiliki hak, akan tetapi orang lain pun juga memiliki hak atas diri kita. Contohnya adalah memanage waktu untuk orang tua yang memang memiliki hak atas diri kita. Jadi kita harus mempunyai waktu, meluangkan waktu untuk orang tua kita. Contohnya itu ya, orang tua kita ini mempunyai hak atas kita. Haknya apa ya? Haknya adalah memberikan kasih sayang, sesuai mereka memberikan kasih sayang memberikan kasih sayang kepada kita di waktu kecil. Terus yang ketiga, konsep tawazun itu karena kewajiban ya. Kewajiban maksud di sini adalah kewajiban pekerjaan, mungkin begitu. Kita lebih banyak dari waktu yang tersedia, tidak hanya mempunyai peran kita, kewajiban kita, peran kita ini tidak hanya satu saja. Seumpama kita menjadi mahasiswa, peran kita tidak hanya menjadi mahasiswa saja, akan juga menjadi peran itu kalau di kampus peran kita itu sebagai mahasiswa. Tapi kalau di rumah mungkin peran kita sebagai anak, atau sebagai guru madrasah, atau sebagai apa yang ada di rumah kita, sebagai kakak atau sebagai adik gitu. Jadi memerankan sesuatu. Nah, untuk memerankan atau memanage waktu atau memerankan diri kita sendiri itu, kita harus punya rasa namanya disiplin untuk menjaga apa saja apa yang harus didisiplinkan. Dan yang kedua, jangan tangguhkan pekerjaan atau menunda-nunda pekerjaan. Yang pertama disiplin, yang kedua tidak menunda-nunda pekerjaan. Nah, makna dari tawazun itu adalah manusia dan agama itu keduanya merupakan ciptaan Allah yang sesuai dengan fitrah Allah. Mustahil Allah itu menciptakan agama Islam untuk manusia yang tidak sesuai dengan Allah itu sendiri. Jadi kita ini harus menjadikan tawazun ini, keseimbangan ini harus penuh. Nah, untuk memenuhi ketawazunan kita ini, itu ada tiga potensi yang akan memenuhi. Yang pertama adalah potensi jasmani. Potensi jasmani merupakan titipan Allah yang harus dijaga. Jadi kita harus menjaga diri kita sendiri. Kita harus makan sehat, kita harus beristirahat, kita harus olahraga dan yang lain-lain. Jadi untuk memenuhi keseimbangan, kita juga harus menjaga jasmani kita. Kedua, itu ada akal. Ya, kedua ada akal.
Akal itu adalah anugerah Allah yang harus kita syukuri, karena dengan akal ini kita bisa berpikir. Allah itu berfirman, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati li ulil albab. Ya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi itu dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Jadi akal manusia itu harus digunakan. Jadi kita diberikan akal untuk digunakan, tidak hanya dimanjakan saja akalnya. Terus yang ketiga adalah untuk mencapai tawazun itu ada rohani. Setelah kita berpikir, maka kita serahkan semuanya kepada Allah. Atau rohani itu artinya keruhanian kita, hati kita, untuk mengendali diri kita dan hati yang menentukan baik dan buruk. Jadi kalau akal itu untuk berpikir, kalau hati itu untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Oke. Wa aqimi wajhaha lidini hanifa fitratullah allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinil qayyimi walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wa aqimi wajhaka, hadapkanlah lidini hanifa, dengan lurus kepada agama Allah. Dinin hanifa, ya, agama. Fitratullah allati fataran nas, tetapkanlah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Ya, menurut allati fataran nas, menurut fitrah tersebut. Fitrah itu, ya, tidak ada perubahan pada fitrah Allah, agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Nah, jadi agama itu sudah fitrahnya Allah. Allah itu menciptakan manusia itu beragam untuk mengetahui. Jadi kita saling mengenal, ya, mengenal untuk adanya laki-laki juga ada perempuan, laki-laki juga ada perempuan. Nah, untuk mengetahui ini kita juga harus berpikir bagaimana kita ke depannya. Ya, kita di kampus itu ada yang baik juga baik, ya, ada yang jahat, pada kita. Jadi baik dan jahat itu sudah kodrat. Kalau baik saja itu tidak baik, kalau jahat saja itu tidak baik juga. Ya, jadi semua itu berpasang-pasang. Oke, terus konsep atau karakteristik dari ilmu tauhid yang terakhir itu adalah takamul. Takamul itu adalah lengkap, sempurna, dan bulat. Nah, Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum islama dina. Yaitu Allah itu ketika ini ayat terakhir yang turun, Al-Maidah ayat 3, bahwa menjadikan Islam itu sebagai agama. Wa raditu, dan aku ridho, bahwa kuridhoi Islam itu sebagai agama, sebagai agamamu, agama yang benar. Oke, adik-adik mahasiswa, itulah tadi beberapa karakteristik dari ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu mempunyai karakter untuk kita pahami dan kita diskusikan, bahwa memahami Allah, memahami konsep tauhid, mengisahkan Allah, kita harus mempunyai landasan, mempunyai ilmu biar kita tidak
tersesat di akhirnya. Yumkin kafaituna awalan mini idawajatu mini al-akhta al-wingulatat arju minkumul afa. Syukran ala khusni itimamikum wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.